Audio Jungle. Teman-teman sekalian saya muliakan, hari ini tema kita hijrah hati. Ini saya mesti ngeliat belakang nih. Hijrah hati menuju Allah, gitu ya. Temanya hijrah hati menuju Allah. Kenapa kok pakai hati? Ini temanya dikasih sama panitia. Saya ini kan menerima pesanan. Jadi yang diminta temanya apa, udah bismillah aja dah. Hijrah hati, saudara sekalian. Kenapa mesti hatinya yang hijrah? Kenapa bukan hijrah menuju Allah aja gitu? Pakai ada hatinya. Karena saudara sekalian saya muliakan, sesuatu itu kalau nyampe ke hati itu akan lebih istiqomah, akan lebih konsisten dibandingkan dengan hanya zahirnya saja. Karena manusia itu kan terdiri dari badan sama hati. Betul begitu kan? Kita ini disebut manusia karena punya badan juga sama punya hati juga. Kalau misalnya nggak punya badan, namanya bukan manusia, akan tetapi hantu. Ya, nggak punya badan kayak kita nih namanya jin, begitu kan ya. Nah, kemudian hati juga nih kita punya nih teman-teman sekalian, dan ini juga keabsahan untuk menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Hati yang benar, hati yang bagus. Kenapa yang dihijrahkan harus hatinya? Kenapa yang mesti menuju Allah itu hatinya? Karena memang saudara sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah, darah kalian maupun daging kalian, akan tetapi yang bisa sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Dan takwa itu Nabi Muhammad mengatakan, mengisyaratkan dalam hadisnya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini, di hatimu, bukan di pakaian yang kamu kenakan, bukan di bahasa yang kamu katakan, akan tetapi takwa letaknya di dalam hati. Sayyidina Umar pernah melihat ada seorang pemuda. Bu, ini saya kalau keinget cerita ini, ingat betapa zaman sekarang ini banyak nih yang model-modelannya pemuda-pemuda yang seperti ini. Jadi di zaman Sayyidina Umar ada seorang pemuda yang dia itu suka menunjukkan ketakwaannya dengan pakaian dan gerak tubuh. Jadi dia itu pakaiannya udah kayak yang paling takwa gitu, ya. Pakaiannya udah yang paling sunnah lah gitu ya. Udah yang paling kelihatan kayak paling menjaga gitu terhadap urusan berpakaian. Maaf teman-teman. Oh, zaman sekarang tuh kan ada tuh kan yang misalnya kalau dia perempuan gitu ya, kerudungannya sampai lapis-lapis begitu ya, yang paling lebar gitu ya. Bukan berarti nggak bagus kalau dibarengi sama takwanya hati. Tapi jadi sesuatu hal yang kurang baik apabila hanya benerin pakaian tapi tidak benerin yang di dalam pakaian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pemuda ini yang seperti itu. Pemuda ini seperti itu. Jadi bajunya udah kelihatan yang paling takwa gitu. Ya. Kemudian rupanya juga udah kelihatan yang paling kayak kelihatan paling khusyuk gitu.
Dan kalau jalan itu dia selalu nunduk-nunduk gitu. Dan kalau ketemu sama orang-orang yang kayak Sayyidina Umar dan lain sebagainya gitu ya, yang paling kelihatan kayak paling khusyuk gitu, kayak paling merendah gitu. Masalahnya yang dihadapi Sayyidina Umar bin Khattab, yang seringkali tahu isi hati orang. Saudara sekalian, ada banyak para walinya Allah, para kekasih-kekasih Allah, itu yang sama Allah dikasih lihat isi hatinya orang. Saya banyak ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Di Kota Tarim, Hadramaut Yaman tuh banyak yang modelannya begitu. Saya ada ceritain juga tuh di buku Bidadari Bumi. Baik Bidadari Bumi 1, Bidadari Bumi 2, yang saya ngomong dalam hati aja udah denger gitu merekanya. Subhanallah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, di Indonesia juga bukan berarti nggak ada. Ada. Teman-teman sekalian, tapi saya tidak termasuk di antaranya. Gak usah deg-degan. Gitu ya. Ustazah jangan-jangan tahu nih isi hati kita. Enggak, saya nggak tahu. Tapi Ustazah kalau ngomong suka pas deh sama yang perlu saya dengar. Ada tuh yang suka ngomong kayak gitu. Itu artinya kamu dicinta sama Allah. Allah jadikan saya menyampaikan apa yang perlu untuk kamu dengarkan. Kamunya yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sayanya. Teman-teman, saya hanya dipakai sama Allah alat untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan untuk kamu dengar. Saudara sekalian, Sayyidina Umar tahu isi hatinya orang. Jadi nih orang ketemu sama Sayyidina Umar di salah satu gang, di jalan, gang kecil ya, ketemu sama Sayyidina Umar. Dia dari jauh nih ngeliat Sayyidina Umar gini-gini nih. Jalannya tuh sampai kayak yang gimana gitu. Di jalan tuh nunduk mau ketemu sama Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tahu isi hatinya, enggak setakwa itu juga dia. Sayyidina Umar tahu bagaimana dia kalau ngelihat perempuan suka jelalatan. Sayyidina Umar tahu betapa hatinya seringkali dia merasa dirinya lebih baik dari si fulan, si faltan. Sayyidina Umar tahu sholatnya dia belum sehusu itu, baca Qur'annya dia belum sehusu itu, ibadahnya belum setawadu itu. Maka Sayyidina Umar ketika berjumpa dengan orang tersebut, begitu papasan sama Sayyidina Umar berhenti, kemudian dijengkut kepalanya sama Sayyidina Umar. Diginiin nih, apa bahasanya? Anggaplah bener ya, dijengkut, ditoyor, oke lah, ditoyor sama Sayyidina Umar. Ya Allah, kayak apa rasanya tuh ya? Diginiin sama Sayyidina Umar. Ya gulam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, laisa hahuna. Nak, takwa letaknya di hatimu, bukan di dahimu. Kamu gak harus nunduk-nunduk kayak gitu untuk menunjukkan kamu bertakwa. Yang penting adalah urusan hati. Makanya nih bicara hijrah, kita tidak hanya bicara hijrahnya badan teman-teman, akan tetapi yang kita bicarakan adalah hijrahnya hati. Sebab hati kalau sudah memantapkan langkah, ia tak tergoyahkan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang mengerti melangkah menuju Allah dan tidak pernah terpalingkan dari jalannya, insya Allah. Teman-teman sekalian,